Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Pasar Wage, Purwokerto, Bupati Sujiman kemudian meneruskan perjalanannya ke Sokaraja. Jadi di Sokaraja juga sama ya keadaannya. Di sana banyak kerumunan ya, orang-orang desa yang masuk ke kota Sokaraja, dan memang di Sokaraja juga ada peluang besar untuk melakukan penjarahan. Nah, Bupati Sujiman juga melakukan eh, ya seperti memberi nasihat, memberi pengertian kepada rakyat agar mereka tidak mau ya melakukan perbuatan yang hina itu ya. Artinya melakukan penjarahan, mengambil alih milik orang lain tanpa izin ya. Nah, sehingga kemudian mereka juga merasa apa bisa menerima apa yang disarankan oleh bupati. Nah, sehingga kemudian secara berangsur-angsur juga kerumunan orang-orang desa di Sokaraja itu bisa dipulangkan ke desanya masing-masing. Jadi ini suatu prestasi yang besar. Jadi Sujiman menjadi bupati yang memang dekat dengan rakyatnya, eh, suaranya didengar, suaranya dipatuhi. Nah, sehingga eh, di kota Purwokerto juga telah berhasil gitu ya, katakanlah merayu, memberi nasihat kepada penduduk supaya mereka bisa segera meninggalkan kota Purwokerto, dan kemudian di Sokaraja juga berhasil. Jadi tampaknya memang Sujiman memang bisa diandalkan sebagai pejabat untuk menangani berbagai persoalan, terutama persoalan yang berkaitan dengan masa-masa peralihan. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada masa peralihan memang kecenderungannya berada pada posisi krisis ya. Jadi krisis itu biasanya juga berkaitan dengan krisis ekonomi dan krisis ketidakmampuan ya, terutama berkaitan dengan kekurangan ya, yaitu kekurangan kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi pada masa peralihan ini memang Belanda melakukan politik bumi hangus ya, dengan apa membakar habis misalnya gudang-gudang minyak tanah ya, kemudian bensin, beras gitu ya, dan padi ya. Nah, sehingga yang jelas memang akan mengalami krisis pangan. Nah, ketika krisis pangan itu terjadi, maka orang cenderung akan berbuat liar, berbuat seenaknya sendiri, dan berbuat untuk bisa menguntungkan dirinya sendiri tanpa melihat kerugian yang bisa dialami oleh orang lain. Jadi memang objek yang sama juga adalah eh, warung-warung atau toko-toko milik bangsa Tionghoa itu menjadi satu sasaran untuk dilakukan penjarahan. Nah, begitu pula dengan pegadian-pegadian ya. Karena pegadian-pegadian itu kan di situ terdapat banyak barang. Nah, barang itu tidak bisa dibayar ya utangnya, sehingga penumpukan barang di situ memberi peluang kepada masyarakat desa untuk bisa mengambil alih barang-barang, di mana di situ memang telah terjadi perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Nah, sehingga masyarakat desa melihat bahwa itu merupakan sebuah peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan
Ya, meskipun keuntungan itu tidak halal karena mengambil hak dan hak milik ya atau harta benda milik orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.